Terakhir, gini. Kiai Imad itu koar-koar siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Ya bukan hanya dengan RA. Bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Pernyataan Kiai Imad mengenai soal polemik nasab, teman-teman. Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sa'ad Alawi. Dari nasab Alawi bahwa nasabnya terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan mereaction video-video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini. Dan di video kali ini teman-teman ya, kita kemarin sudah membahas tentang video pernyataan Kiai Imad mengenai soal polemik nasab, teman-teman. Dari nasab Alawi bahwa nasabnya terputus, teman-teman ya. Bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan undang saya untuk berdebat. Nah, di sini ada tanggapan dari pihak Ba'alawi tentunya ya, dari nasab Ba'alawi para habib yang dipelopori oleh Robitoh Alawiyah ya, akan diadakan suatu dialog, akan diadakan suatu debat gitu kan ya, tentu debat ilmiah ya. Debat ilmiah artinya debat secara ilmu, teman-teman ya, ilmu, baik ilmu secara agama, baik secara nanti bisa dibuktikan secara ilmiah, ilmu yang lainnya, atau mungkin dengan bukti-bukti secara DNA, dan juga sebagian masyarakat kita yang mempertanyakan tentang nasab habib, nasab Alawi ini harus melakukan tes DNA. Nah, yang jadi pertanyaan adalah teman-teman, bahwa kalau memang diadakan atau diselenggarakan dialog ilmiah atau debat secara ilmiah, maka tempatnya apakah harus di Robitoh Alawiyah? Akan melihat jawabannya dari Kiai Imad, teman-teman, mengenai undangan Robitoh Alawiyah untuk melakukan debat ilmiah. Langsung saja teman-temannya, kita akan mereaction video, kita akan melihat video sanggahan dari Kiai Imad ya. Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta kawan-kawan itu diundang oleh Robitoh Alawiyah dalam rangka diskusi. Apakah itu benar ya, undangan itu sudah sampai kepada Kiai? Ya, sebenarnya ini asalnya ada dari sebuah universitas mau mengundang saya dengan Mas Rumer, Universitas Islam Wali Songo, ingin mengadakan acara diskusi nasab ini di Universitas Islam Wali Songo dari lembaga pemberdayaan masyarakatnya gitu. LPPM apa itu istilahnya. Tapi akhirnya sekarang saya mendapatkan undangan dari Robitoh Alawiyah untuk diskusi bukan di Wali Songo itu, di Universitas Islam Negeri Wali Songo, tetapi di kantor Robitoh Alawiyah sendiri di kandang. Di kandang. Nah, saya kira ini kita mengundang beberapa kali tidak ditanggapi, tidak ada balasan. Sudah 5 kali nih kalau tidak salah. Pertama, sudah 5 kali ya. Undangan dari Jali Badri yang ingin memfasilitasi saya dengan Ustadz Taufik Segaf berdiskusi tentang nasab di Pasuruan. Kalau tidak salah itu tahun 2003 ya, itu di Pasuruan. Sudah lama ya. Itu tidak bersedia Ustadz Taufik Segaf. Kemudian rasanya saya mencatat ini ada 5 kali undangan yang
Ustaz Taufik Segaf atau Rabita Alawiyah tidak mau datang. Pertama 9 Juli 2023 difasilitasi Gali Batri tidak mau. Maka saya mengatakan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi memerlukan banyak waktu sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Karena kita bukan untuk kamu kalah, saya menang, bukan. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Lumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ pada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dr. Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran dan betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan. Intinya Kiai Imad ya mau melaksanakan dialog, mau melaksanakan diskusi ilmiah ya mengenai polemik nasab Alawi ini ya. Yang terpenting adalah tidak di kandang bukan di kandang tapi di tempat yang netral ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Karena bagaimanapun polemik nasab ini sudah menjadi kontroversial teman-teman, ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Dan nanti kalau ada pihak-pihak yang kontra dan nanti menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini untuk menghindari hal tersebut, teman-teman. Maka yang diminta oleh Kiai Imad adalah bahwa kalau melaksanakan diskusi ilmiah atau melaksanakan dialog ilmiah, melaksanakan debat ilmiah, maka dilaksanakan ya tadi disarankan untuk di UIN Sunan Kalijaga, teman-teman ya. Nah, di situ mungkin dianggap tempat yang netral. Nah, ini adalah jawaban dari Kiai Imad, teman-teman. Sebetulnya menarik, teman-teman, kalau memang diadakan diskusi ilmiah soal nasab seperti ini ya, teman-teman. Karena saya sendiri pun penasaran ya mengenai polemik nasab ini ya kan secara terbuka, bisa ditonton banyak orang, apalagi disaksikan secara live gitu ya. Dan nanti kita bisa tahu gitu bahwa ada pernyataan-pernyataan ilmiah dari pihak Rabita Alawiyah maupun dari pihak Kiai Imad. Nanti kita bisa menyimpulkan ya sebagai masyarakat gitu kan. Ini di mana nih secara umum, kajian secara umum ilmiah nih yang bisa kita terima bahwa ternyata Habib atau mungkin Ba'alawi ini tersambung kepada Rasulullah, atau mungkin tertolak atau tidak tersambung kepada Rasulullah. Nah, nanti masyarakat bisa menilai dengan adanya adu argumen atau bukti-bukti secara ilmiah yang didiskusikan di pertemuan tersebut, teman-teman ya. Nah, karena saya sendiri pun penasaran ya, kalau memang nasab Ba'alawi ini terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita tetap hormat
hormati, karena ya sesama muslim kita bersaudara. Jangan sampai terpecah belah teman-teman ya, gara-gara polemik nasab seperti ini. Karena di surat Al-Hujurat ya, di surat Al-Hujurat pun Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, mau suku dari manapun, negara manapun, yang terkenal maupun tidak terkenal, semuanya itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Yang membedakan hanya satu, yaitu ketakwaannya ya. Kita sebagai manusia mempunyai ras tertinggi, mempunyai keturunan tertinggi, raja, presiden dan lain sebagainya, tetapi kalau tidak mempunyai ketakwaan ya, maka rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita orang yang mungkin orang kecil, tidak terkenal ya di dunia ya, tetapi kita mempunyai ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dinilai oleh Allah ini adalah manusia yang tinggi derajatnya di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mempercayai hal itu teman-teman ya, mempunyai keyakinan seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana? Bisa komen di bawah teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.